Langit Ajnaten memerah, debu dan panas berpadu, angin meniupkan aroma peperangan. Di kejauhan, pasukan Romawi yang berjumlah 90.000 prajurit berdiri bagai tembok yang mustahil ditembus. Tapi pasukan muslim hanya 30.000 orang. Dan di antara mereka, berdirilah satu orang yang membuat lawan gemetar sebelum pedangnya terhunus. Dia adalah Dirar bin Al-Azwar. Tak ada zirah, tak ada pelindung dada, hanya tubuh yang telanjang dari besi, tapi penuh luka kehormatan. Ia melepas semua itu, bukan karena tak punya, tapi karena ingin bergerak secepat badai. Saat pasukan Romawi melihatnya, mereka berkata, "Itu dia, musuh kita. Dia tanpa zirah, bunuh dia sekarang." Mereka pun mengepungnya, puluhan orang. Tapi, kau tahu apa yang terjadi? Satu persatu mereka roboh, tubuh mereka bergelimpangan. Jeritan mereka membuat pasukan yang di belakang gemetar, dan ketika lingkaran itu pecah, dari balik tumpukan tubuh, Dirar berdiri, tanpa luka, napasnya tak goyah. Musuh pun mulai berbisik, dia bukan manusia, dia adalah setan bertelanjang dada. Julukan itu pun menempel, dan dia sengaja terus bertempur tanpa zirah setelah itu, karena ia tahu ketakutan adalah senjata. Dalam pertempuran Ajnaten itu, komandan besar Romawi yaitu Wardan, dia sendiri turun tangan. Ia berpikir, kalau bukan aku yang menghadapinya, siapa lagi? Mereka bertarung dalam duel 1 lawan 1, pedang beradu, napas menggebu. Satu kesalahan berarti kematian, dan Dirar menemukan celah. Seret, pedangnya menembus dada Wardan. Lalu dengan ayunan terakhir, kepala Wardan terpisah dari tubuhnya. Dirar mengangkat kepala itu dan membawanya ke pasukan muslim. Allahu Akbar. Takbir menggema, bumi pun seakan bergetar. Tapi ini belum berakhir. Ketika perang berlanjut di pengepungan Damaskus, Dirar kembali menembus barisan musuh sendirian. Dia menghantam kiri dan kanan. Musuh terlalu takut untuk mendekat. Mereka hanya bisa memanah dari jauh. Anak panah pun menancap di tubuhnya. 1, 2, 3, dan akhirnya roboh. Dirar bin Al-Azwar tertawa. Romawi bersorak, "Bawa dia ke Kaisar Heraklius. Kita hadiahkan setan telanjang dada ini kepadanya." Tapi mereka lupa satu hal. Allah tidak akan membiarkan singanya dirantai. Dan saat itulah Khalid bin Walid mendengar kabar itu. Ia tak tinggal diam. Seluruh pasukan Islam digerakkan. Dan di tengah-tengah mereka ada satu sosok misterius. Seorang kesatria, wajahnya ditutupi topeng, hanya matanya yang terlihat. Ia menyerang sendirian ke barisan musuh, membunuh, membantai, menghilang lalu datang lagi. Musuh pun panik. Bunuh kesatria bertopeng itu. Satu batalion mengejar, tapi tak satu pun yang kembali. Khalid bin Walid pun menghampirinya. "Siapa engkau, wahai kesatria? Demi Allah, engkau telah mengguncang hati kami." Kesatria itu pun diam, lalu menyerang lagi dan lagi dan lagi. Akhirnya, setelah kemenangan mulai nampak, Khalid mendesak, "Siapa engkau? Katakanlah, kami akan menghormati." Perlahan, topeng itu pun dibuka, dan Khalid bin Walid sang pedang Allah menunduk dalam hati. Ternyata itu adalah Khawlah binti Al-Azwar, saudari Dirar, wanita, pejuang, singa betina padang pasir. Dengan keberanian dan keimanannya, ia menyelamatkan sang kakak dari cengkeraman musuh dan kembali bersama Dirar ke barisan muslim. Mereka bukan tokoh dalam dongeng, bukan, tapi mereka adalah nyata. Darah mereka mengalir dalam sejarah Islam, dan kisah mereka menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Itulah Dirar, singa tanpa zirah, setan di mata musuh, tapi malaikat di barisan Islam. Dan itulah Khawlah, wanita yang tak hanya melawan, tapi menang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi mereka dan menjadikan jiwa-jiwa kita segagah mereka. Amin.